Gubernur, Ibu Bapak Bupati ya yang telah mengakselerasi baik vaksinasi dan juga mengakselerasi tatap muka. Ya, banyak anak-anaknya sangat berbeda. Saya belum pernah datang ke satu provinsi di mana semua anak-anaknya sudah sekolah dan ceria, dan kalau ditanya mengenai bagaimana PJJ, kayaknya di sini PJJ-nya cuma beberapa bulan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita nggak harus terlalu mengejar ketertinggalan. Namun saya ingin meminta bahwa tolong bagi kepala daerah memastikan bahwa semua guru sudah harus divaksin dan juga murid-muridnya bagi yang sudah bisa menerima tolong diakselerasi, dan juga orang tua muridnya. Jadi vaksin itu harus terus gencar, kita nggak boleh kendor dalam akselerasi vaksin. Dan dipastikan guru mendapatkan dan tenaga pendidik mendapatkan prioritas. PTM ini adalah solusi ya di masa pandemi. Ini juga ikhtiar kita bersama agar kesenjangan ini tidak semakin melebar. Semakin muda anak itu melaksanakan PJJ di dalam kondisi sosioekonomi semakin rendah, semakin kesenjangan itu menjadi tinggi. Jadi ini merupakan harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Tetapi jangan kendor, kita harus semua waspada. Karena kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, kalau ditemukan adanya kasus-kasus positif di dalam sekolah, sekolah itu akan ditutup. Ya, sekolah itu akan ditutup. Sekali lagi Kemenkes sudah mengeluarkan suatu kebijakan bahwa kalau misalnya ditemukan melalui testing, kita akan melakukan random testing di berbagai sekolah. Kalau ditemukan kasus-kasus positif di atas 5%, sekolah itu akan sementara ditutup. Jadi kalau tidak ingin ditutup, tolong disiplin dalam protokol kesehatan. Pastikan yang sakit-sakit tidak ke sekolah. Semua wajib pakai masker, ya, jaga jarak dan lain-lain. Gitu. Jadi mohon dijaga. Tadi malam saya punya pengalaman yang luar biasa, nggak akan pernah saya lupakan. Pertama kali saya menginap di rumahnya guru honorer. Jadi saya nginep di rumahnya Pak Sukardi, guru honorer yang baru saja mengikuti tes seleksi P3K. Luar biasa saya jadi saya ngekos di rumahnya Pak Sukardi pada malam itu berbincang-bincang mengenai tes seleksi P3K, kita berbincang-bincang mengenai tantangan. Beliau udah 25 tahun menjadi guru honorer dan baru sekali ini bisa masuk mengambil tes P3K, dan katanya, kata Pak Sukardi, menurut hasil tesnya beliau lolos passing grade-nya, passing grade di bidang teknisnya. Jadi beliau masih menunggu kabar yang akan kita umumkan sebentar lagi bagi yang ronde pertama yang akan lolos PTM. Tapi walaupun Pak Sukardi itu usianya tidak lagi muda, ya, tetapi semangat untuk belajar dan mengabdikan dirinya luar biasa. Beliau itu dapat banyak pekerjaan selama hidupnya dia yang gajinya itu bisa 3-4 kali lebih besar, tapi beliau nggak betah. Katanya, kenapa? Saya tanya. Itu kan gajinya udah 5 kali lipat dari guru honorer. Beliau menjawab, hati saya nggak di situ. Hati saya adalah untuk mengajar. Dan banyak sekali murid-murid berkumpul di rumahnya dia, jadi kita ngumpul di tempat biasanya murid-murid berkumpul. Dan saya tanya sama beliau, apa sih yang membuat mengajar itu sangat memuaskan? Dan dia menjawab, melihat anak-anak saya sukses. Dia melihat anak-anak didiknya menjadi kepala sekolah, ada yang sudah sukses di bisnis, ada yang menjadi polisi, dan banyak sekali cerita-cerita di mana dia mendapatkan kepuasan yang luar biasa dari mengabdi. Jadi inilah ada banyak sekali guru-guru honorer kita di seluruh Indonesia dengan ambisi, motivasi dan rasa jiwa sosial yang luar biasa. Salut, terima kasih Pak Sukardi untuk udah membiarkan saya menginap satu malam di rumah Bapak. Saya berharap sosok seperti beliau itu bisa menginspirasi yang lainnya untuk mengikuti tes P3K ini. Belum pernah
katanya Pak Soekardi. Belum pernah ada kebijakan pemerintah di mana semua guru honorer bisa ikut tes seleksi. Ini belum pernah terjadi. Tapi ini semua akan sia-sia kalau pemerintah daerah tidak mengajukan formasi secara penuh. Jadi apapun yang didengar mengenai ketakutan, mengenai apakah ini anggarannya cukup apa tidak, kami sudah mengulang beberapa kali anggarannya dan gaji daripada guru P3K akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan akan dimasukkan dalam dana transfer ke daerah. Jadi tidak perlu khawatir, ini saatnya mengisi formasi, ya. Banyak sekali daerah dan mungkin banyak kabupaten ya di NTB yang masih belum mengajukan formasi full. Jadi tolong Pak Bupati dan mohon diinfokan kepada Bapak-Bapak Bupati dan Ibu-Ibu Bupati lainnya untuk segera mengajukan formasi. Pengumuman hasil seleksi tahap 1 akan disampaikan sesegera mungkin, mohon kesabaran. Kita menunggu finalisasi dari Panselnas, termasuk mengenai apa saja afirmasi tambahan yang nantinya akan diputuskan. Jadi mohon kesabaran. Jadi kami mengajak semua guru-guru honorer untuk tetap tenang menunggu pengumuman. Mohon tidak perlu terpengaruh oleh kabar atau informasi yang tidak jelas. Dengarnya dari kita aja informasinya. Ya, dan pemerintah daerah dapat mendukung peserta seleksi ASN P3K ini. Sekali lagi tidak perlu khawatir dengan anggaran, telah kami siapkan target pemerintah untuk merekrut guru ASN baru untuk mengisi formasi kosong dan menggantikan yang akan pensiun, ya. Banyak Pemda tidak percaya karena belum pernah ada kebijakan seperti ini. Jadi saya mengerti, Pemda banyak yang was-was, ini bener nih, gitu selalu jawabannya. Iya benar, akhirnya kita akan memberikan kesempatan untuk semua guru honorer yang layak untuk menjadi P3K. Kesempatan ya, bukan semuanya dijadikan P3K, tapi semuanya punya kesempatan, bukan hanya satu kesempatan. 3 kesempatan. Dia bisa mengambil ulang tes itu 3 kali. Kalau gagal pertama kali bisa nyoba kedua kali, bisa nyoba ketiga kali. Gitu. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan jajarannya untuk mendukung program Merdeka Belajar di Provinsi NTB. Tadi kemarin baru berdialog dengan guru-guru penggerak yang luar biasa. Saya kasih tahu sama Pak Gubernur, lihat deh nanti sini sebelumnya. Karena saya disetirin sama Pak Gubernur kemarin seharian. Luar biasa. Lalu saya bilang sama Pak Gubernur, nanti kalau Pak Gubernur ketemu sama guru penggerak, Pak Gubernur akan melihat perbedaan daripada motivasi mereka, energi mereka, kegemesan mereka terhadap perubahan. Jadi mohon kepala daerah, saya sangat anjurkan untuk berinteraksi dengan para guru-guru penggerak kita. Karena mereka lah yang nanti akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas di semua daerah se-Indonesia. Jadi mohon, itu adalah generasi pemimpin masa depan pendidikan kita, mohon dikenalkan. Gitu. Pasti saya yakin mereka akan membawa inspirasi bagi semua kepala daerah. Tak lupa saya juga ingin ucapkan apresiasi kepada Sivitas Akademika Perguruan Tinggi di Provinsi NTB yang sudah menjalankan Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberi kesempatan mahasiswa keluar dari kampus ya selama 1 semester dan mendapatkan full 20 SKS. Kemarin di Unram luar biasa, ada beberapa universitas PTS dan PTN lainnya yang banyak sekali muridnya berpartisipasi. Mereka diterima di berbagai macam perusahaan kelas dunia, di Jakarta, di Mataram, di mana-mana. Dan ya, ribuan dari mereka yang diterima. Ada yang mengajar di daerah 1 semester, ada yang mengerjakan proyek studi independen, luar biasa. Dan dukungan dari rektor menjadi kunci untuk memastikan dan menjamin 20 SKS untuk setiap murid diberikan pada saat dia diterima di program ini. Selain itu, kami juga meluncurkan KIP Kuliah Merdeka sebagai salah satu program unggulan Merdeka Belajar. Ini terobosan yang kami hadirkan mulai angkatan 2021, skema KIP Kuliah dirubah untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Sehingga sekolah-sekolah mahal pun kalau anak-anak yang kurang mampu
dia diterima di sekolah perguruan tinggi yang lebih mahal, dia bisa 100% gratis bayar UKT-nya. Jadi mereka anak-anak yang kurang mampu tidak harus milih-milih hanya universitas yang UKT-nya kecil. Prodi-prodi yang UKT kecil, sekarang mereka bisa dengan mencapai program-program yang top sehingga pada saat mereka nanti mereka bisa berbakti untuk desanya, untuk kampungnya, untuk keluarganya, untuk komunitasnya pada saat mereka mencapai sukses. Ya. Jadi itu suatu hal yang sangat penting. Saya ucapkan semoga bantuan UKT dan juga bantuan kuota itu sudah dirasakan ya di masyarakat di NTB. Semoga bantuan subsidi upah untuk para guru honorer juga waktu itu yang disebarkan di awal tahun semoga bisa dinikmati. Dan sekali lagi saya sangat optimis bahwa kita di sini semua menginginkan transformasi yang bermakna buat anak-anak kita. Ya, tahun 2022 kita akan bangkit dari pandemi ini. Ya, kita sudah merubah sistem pengukuran kita menjadi asesmen nasional. Kita sudah meluncurkan guru-guru penggerak yang segera nanti mohon bantuan diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas pada saat banyak kepala sekolah yang sudah pensiun. Ya. Kita sudah mengeluarkan berbagai macam bantuan dan tahun depan digitalisasi sekolah akan mulai berjalan. Dengan pemberian laptop, proyektor, wifi router, dan platform-platform teknologi untuk membantu guru-guru dan membantu kepala sekolah. Tahun depan rekrutmen P3K akan terus jalan. Mohon saat ini yang belum mengajukan formasi, saat ini ajukan formasi. Berilah kesempatan para guru honorer untuk bisa masuk mendapat posisi P3K. Dan Kampus Merdeka dan KIP Kuliah akan kita dorong terus untuk mensukseskan mimpi besar kita bahwa Indonesia jangan cuma mengejar ketertinggalan kita, tapi kita bisa menjadi pionir, salah satu pendahulu dalam transformasi pendidikan ke masa depan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Menteri atas sharingnya. Beliau telah menyampaikan banyak hal, mulai dari PTM, kemudian seri dari kebijakan Merdeka Belajar, dan juga beliau sempat menceritakan mengenai pengalaman beliau bermalam di salah satu pendaftar dari program P3K yang sedang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saatnya kita memberi kesempatan kepada teman-teman kepala sekolah, baik dari TK, kelompok bermain, kemudian SPS, TPA, dan juga tentu dari teman-teman kepala sekolah di jenjang pendidikan dasar yaitu di tingkat SD. Barangkali sudah ada yang raise hand, mohon kepada admin supaya bisa dibuka mic-nya agar teman kita bisa menyampaikan sharing kepada Mas Menteri. Silakan. Siapa yang sudah raise hand? Ya. Sambil menunggu teman-teman dari teman-teman yang berpartisipasi secara daring, ya sudah ada yang raise hand? SDN Wadukopa dulu Pak. Ya, mangga silakan. Dibuka mic-nya, silakan Ibu atau Bapak Kepala SD. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kepada Mas Menteri, kami lebih awal menyampaikan permohonan maaf bahwa perkenalkan diri saya, bahwa nama saya Abdul Wahab SPD selaku PLH pada SDN Wadukopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Lebih awal saya sampaikan kenapa saya bisa diberikan kesempatan untuk sebagai pelaksana tugas, karena memang kepala sekolah yang lama atas nama Bapak Haji Sainu SPD telah berakhir masa baktinya pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, dari awal itu sehingga saya diberikan kesempatan oleh pemerintah setempat sebagai pelaksana tugas. Kemudian di samping itu, Mas Menteri, ada yang menarik tadi, salah satunya yang kami dapat menyimak, bahwa dengan adanya pengangkatan formasi P3K,
Kebetulan sekali di sekolah kami saat ini memiliki guru kelas PNS hanya 2 orang. Saya ulangi bahwa di sekolah kami mempunyai tenaga pendidik guru kelas PNS 2 orang, 3 dengan saya selaku pelaksana tugas kepala sekolah, kemudian ditambah dengan guru TPU ataupun tenaga penunjang daerah. Nah, untuk itu kami sangat memohon bantuan kepada bapak-bapak yang terkait bahwa dengan sangat mengurangi ataupun sangat kurangnya guru pada sekolah kami ini bisa membantu untuk merekrutkan tenaga baik itu tenaga P3K ataupun lebih-lebih PNS. Dan yang lebih parah sekali pada saat ini tenaga olahraga ataupun guru pendidikan olahraga tidak ada sama sekali. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian keadaan sekolah yang kami pimpin, yang kami laporkan, bahwa jumlah siswanya 2 tahun terakhir ini pada tahun 2020 sebanyak 106 orang. Kemudian jumlah siswa pada tahun 2021 ini sebanyak 218 orang. Di sisi lain juga yang kami laporkan bahwa keadaan di sekolah. Tolong dipersingkat Pak Wahab, masih ada yang ngantri. Oh iya, bahwa keadaan sekolah kami ini yang lebih parah lagi terkait dengan pembangunannya ruang guru ataupun ruang kantor guru dan kepala sekolah belum ada sama sekali. Yang kita pakai saat ini adalah perpustakaannya. Belum lagi sarana-sarana lain yang sangat kurang di sekolah kami. Mungkin hanya itulah yang dapat kami laporkan dan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami sampaikan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab dari SD Negeri Wadu Kopa. Mas Menteri, Pak Wahab menyampaikan 2 hal. Yang pertama terkait dengan kekurangan guru dan juga terkait dengan ruang kepala sekolah dan ruang guru. Berikutnya silakan host, mohon dibuka mic-nya. Ya. Silakan Ibu dan Bapak yang sudah terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan diri Pak. Nama saya Basri SPDI, Kepala SD Negeri 1 Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Mangga Pak, yang silakan. Saya hormati Mas Menteri, terima kasih atas kunjungannya ke daerah kami NTB. Kapan-kapan lagi kalau ada waktunya kami menunggu kehadiran Bapak di kabupaten kami atau di daerah kami Kabupaten Sumbawa. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan P3K, kemudian dengan asesmen nasional. Ada 2 yang ingin kami sampaikan di sini dalam pertemuan virtual kali ini. Yang pertama, masalah asesmen. Merdeka Belajar yang Bapak canangkan sangat menarik sekali bagi kami. Tetapi di sisi lain, kami merasa belum merdeka dalam rangka meningkatkan, menggali potensi peserta didik kami. Kali ini Bapak telah mencanangkan bahwa semua sekolah akan melakukan asesmen nasional berbasis komputer. Tetapi banyak sekolah yang ada di daerah kami belum memiliki alat yang akan digunakan oleh peserta didik kami. Oleh karena itu, mungkin di menu atau anggaran dana BOS bisa Bapak tuangkan salah satu regulasi baru dalam rangka pemenuhan kebutuhan sekolah untuk siswa dapat melakukan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua,
Di tahun ini Bapak telah semua daerah telah melakukan tes pengadaan guru melalui jalur P3K. Di sekolah saya ada 5 orang guru yang ikut melalui tes itu, tetapi keluhan semua yang saya dengar terlalu tinggi passing grade yang dipasang di dalam aturan itu. Satu permohonan kami, kegiatan rekrutmen pegawai guru P3K, baik bidang studi ataupun guru kelas, agar passing grade-nya diturunkan sedikit Pak, terlalu tinggi. Oke, kalau orang ada di kota, di Jakarta, di lain sebagainya, mungkin bisa mencapai passing grade yang ditaruh. Tetapi banyak hal pertimbangan agar aturan pengadaan P3K ini tidak sia-sia dengan kami yang ada di daerah terpencil, tolong diturunkan. Mohon maaf dan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri dari SD Labuan Mapi. Ada 2 hal Pak Menteri terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengadaan instrumen asesmen nasional dan juga terkait dengan passing grade penerimaan P3K. Mohon izin Mas Menteri, satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi sebelum Mas Menteri menanggapi. Saya Pak. Ya, mangga silakan Bu. Dari mana Bu? Tolong perkenalkan diri. Iya. Nama saya Ninyoman Elis Setiawati. Saya bertugas di SD 1 Cakranegara, Kota Mataram, Pak. Ya, terima kasih Mas Menteri yang luar biasa sekali sih. Kami semua kepala sekolah bahkan guru di NTB ini bisa bersua dengan Bapak, menerima kunjungan Bapak yang luar biasa di Kota Mataram kami yang tercinta ini. Sungguh sebuah hal yang tidak saya sangka sekali bisa berhadapan dengan Bapak, dan terima kasih atas kepercayaan kesempatan diberikan kepada saya sehingga saya bisa bertanya, menyampaikan sedikit saran atau pesan mungkin harapan kami di Kota Mataram ini. Yang pertama, kembali sama mungkin pertanyaan saya tadi dengan Pak Basri dari SD Labuan, dari Labuhan ya, tentang guru-guru P3K Pak yang kemarin adik-adik kami ya. Adik-adik kami guru-guru honorer yang sudah mengikuti tes P3K kemarin, passing grade-nya terlalu tinggi sehingga banyak di antara adik-adik kami yang tidak bisa lolos untuk ikut tes P3K itu. Jika kita melihat masa kerja beliau, rekan-rekan kami yang sudah mengabdi di sekolah kami sampai lebih dari 10 tahun, apalah artinya nilai passing grade dibanding dengan pengabdian mereka. Mohon dipertimbangkan agar mereka bisa diterima menjadi tenaga ASN melalui jalur P3K. Kemudian yang kedua, Bapak Mas Menteri, kami di sekolah kami Astungkare, alhamdulillah sekarang ini sedang mendapat renovasi perbaikan sekolah sehingga situasi kami kejar-kejaran dengan perbaikan renovasi dengan situasi PTM anak-anak. Tapi prokes anak-anak tetap terjaga di awal masuk sekolah ini. Kami berusaha tetap menjaga agar anak kami tetap aman berada di sekolah sehingga sistem pembelajaran hanya terlaksana 2 jam dan itu pun model sistem shift dengan 15 rombel, kemudian kondisi kelas yang ada hanya 6 sehingga kami mengatur sedemikian rupa seefisien mungkin untuk anak kami. Nah, yang kami mohonkan Bapak Mas Menteri bahwa kami di SD ini sarana prasarananya sangat kurang dan tidak memadai. Terutama di sekolah kami yang umurnya sudah 106 tahun Mas Menteri. Nah, tahun ini sekolah kami berusia 106 tahun dan Astungkare sekolah kami tetap bersih, tetap terjaga kebersihannya, kerapiannya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang sekolah-sekolah kami di SD ini diperhatikan juga tenaga pendidik dan kependidikannya. Kami punya guru jumlahnya 25 di sekolah kami, tapi yang PNS baru hanya 12 orang. Sisanya itu tenaga GTT dan PTT. Kemudian kami juga tidak punya tenaga operator atau tata usaha yang ASN, yang ada hanya tenaga honorer. Kalaupun ada adik-adik kami tenaga operator
sudah diangkat sebagai ASN biasanya ditarik kembali ke Pemda. Nah, sampai kapan kami di sekolah dasar ini tidak punya tenaga operator atau tata usaha yang ASN yang notabene kami dari awal mereka masuk, kami sudah latih, kami sudah bina, kami sudah didik. Ketika jadi ASN, adik-adik kami ditarik sebagai tenaga ASN untuk di Pemda. Mungkin itu yang dua hal yang saya tanyakan Mas Menteri, mohon masukannya dan mohon pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Mas Menteri sudah mencatat. Berikutnya kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Monggo silakan admin dibuka mic-nya. Ya. Silakan. Admin mohon dibuka mic-nya. Ini ada satu lagi di bagian kanan bawah. Ini dari TK kalau nggak salah ya. Ya, monggo silakan admin dibuka mic-nya. Ya, sambil menunggu admin membuka mic-nya, barangkali Ibu Kepala Sekolah SD yang dikunjungi Mas Menteri ada pertanyaan atau ya. Silakan. Sambil kita nunggu dibuka mic-nya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas, Bapak Bupati, dan semua yang hadir di ruangan ini dan peserta Zoom meeting pada tanggal 7 Oktober 2021 yang dilaksanakan di sekolah kami di SDN Dasan Baru, Kecamatan Jonggat, Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah, Mas Menteri. Jadi sebelumnya, sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan, satu pertanyaan mungkin karena semua pertanyaan sudah diwakili oleh peserta Zoom meeting. Ya. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada Mas Menteri dan semua rombongan, Bapak Gubernur, Ibu, serta semua jajaran pemerintah kabupaten di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, kedatangan Mas Menteri ke sekolah kami ini adalah merupakan suatu kebanggaan bagi kami yang tidak pernah kami sangka sebelumnya, dan bermimpi pun kami tidak pernah atau belum berani bermimpi untuk didatangi oleh Mas Menteri dan rombongan beserta Kepala Dinas Provinsi. Untuk Mas Menteri ketahui, Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah angkatan saya SPG dulu. Saya tamat SPG tahun 1991 dan beliau ini adalah angkatan saya yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Haji Aidi Purkon. Kami sangat bangga bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sukses. Semoga anak didik kami juga nantinya menjadi anak didik yang sukses dalam segala hal. Bukan hanya dalam prestasi saja, tapi dalam segala hal terkait dengan kehidupannya. Perlu Mas Menteri ketahui dan Bapak Bupati serta Bapak Kepala Dinas, kami di sekolah ini terdiri dari 11 orang, 1 penjaga dan 10 orang pendidik. Dari 10 pendidik itu, 1 orang kepala sekolah dan 4 orang PNS
yang menjadi guru kelas. Sisanya 5 orang tenaga honorer di sekolah kami ini, Mas Menteri. Ada tiga tenaga honorer di sekolah ini yang sudah 17 tahun mengabdi dan sampai saat ini belum diangkat menjadi P3K. Belum, kemarin sudah mengikuti tes, tapi kan hasilnya belum keluar. Jadi yang 3 orang ini sudah mengabdi di sekolah kami selama 17 tahun. Tetapi yang 5 orang ini, 2 orang tidak bisa mengikuti tes P3K karena ijazahnya masih D2. Jadi, walaupun mereka sudah 17 tahun mengabdi di sekolah ini, tapi sampai saat ini masih belum memiliki kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Ya. Sebenarnya teman-teman kami ini sangat ingin memenuhi standar yang harus atau yang dibolehkan untuk mengikuti P3K, yaitu S1. Tapi mereka sudah berkeluarga dan kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk itu, Mas Menteri. Teman kami ini sudah memiliki 2 orang anak, yang satunya sudah SLTP dan yang satunya lagi masih SD. Jadi sementara untuk gaji honor saja itu sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah S1 ini. Ya. Jadi itu masalah kami di sini, Mas Menteri. Yang pertama, kami mohon supaya teman-teman kami yang D2 ini bisa sama mengikuti tes untuk menjadi P3K. ASN. Ya. Tes P3K ini. Itu harapan kami, Mas Menteri dan Bapak-bapak, Pak Bupati maupun Bapak Kepala Dinas, supaya mereka tidak sia-sia dengan lamanya waktu honor mereka mengabdi ke sekolah ini tanpa harapan. Mereka tidak punya harapan. Sudah saya dalam beberapa kali kesempatan mengajukan supaya mereka yang D2 ini bisa mengikuti tes P3K, tapi ada kan syarat-syarat yang tidak membolehkan untuk itu. Jadi kami mohon Pak Menteri, bagaimana solusinya supaya teman-teman kami ini bisa mengikuti tes P3K. Itu yang pertama, Mas Menteri ya. Ya, dipersingkat ya Bu. Ya. Dipersingkat. Yang kedua masalah tes UNBK ini kami mohon sarana kami masih sangat kurang untuk mengikuti tes UNBK, sementara murid kami yang harus tes itu 36 orang. ANBK dengan Bu. memiliki ujian nasional berbasis komputer. ANBK. Asesmen. Bukan UNBK. Asesmen nasional berbasis komputer. Kami di sini hanya memiliki 5 buah laptop, sementara murid kami yang ikut 36 orang. Jadi sistem kami bersif. 1 laptop itu dipakai oleh 7 orang. Demikian Mas Menteri. Ibu. Semoga ini bisa menjadi masukan untuk Mas Menteri. Iya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Saya yakin Mas Menteri sudah mencatat. Satu lagi Mas Menteri kalau boleh. Ya, admin mohon dibuka voice-nya untuk Ibu Kepala TK yang ada di kanan bawah, silakan. Ya, teman-teman host, teman-teman admin, ya. Izin Pak Hasbi, Ibu itu diklik aja Bu mikrofonnya Ibu dari TK Abang Mapin ya, Ibu Sintia. Ya, ini dari TK Aisyah Bustanul Atfal Mapin. Silakan Ibu Kepala TK. Di unmute Bu. Nah, sudah Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mikrofon HP-nya dikecilkan sedikit Bu, biar nggak storing. Ini saya pakai HP, justru yang laptop saya nggak bisa masuk Pak. Ya, dikecilkan sedikit. Laptopnya ditutup aja. Saya. Jadi begini Pak, perkenalkan saya Cynthia dari TK Abalabuan Mapin, Kabupaten Sumbawa.
Ya, ada satu hal yang ingin saya... Ya, laptopnya, izin Ibu, laptopnya dimatikan aja dulu, ditutup aja laptopnya. Pakai HP nggak apa-apa. Oke, bentar Pak. Laptopnya ditutup aja dulu Bu, dimatikan aja, biar nggak storing. Saya. Ya, silakan Bu. Ya. Sudah Pak? Bisa Ya, bagus? sudah bagus. Sudah Oke, bagus Bu. terima kasih. Jadi begini, yang masalah yang kami hadapi di TKA Balabuan Mapin, saya informasikan sebelumnya bahwa tahun 2018 kami termasuk salah satu sekolah yang terkena dampak gempa yang melanda NTB, khususnya Pulau Sumbawa Pak. Jadi kebetulan saya ini di daerah pusat gempa waktu itu. Sekolah kami itu yang kebetulan lokasinya masih menumpang di salah satu rumah warga, itu rusak parah waktu itu. Nah, untuk menyiasatinya, saya menumpang di gedung lain yang kebetulan juga milik warga yang lain juga dan tidak dipergunakan. Di tahun 2019-2020, saya mengusahakan tanah wakaf karena salah satu syarat yang saya terima, yang saya dapat informasi, bahwa kami bisa mendapatkan gedung sendiri kalau kami bisa menyediakan tanah, Pak. Jadi saya mengusahakan tanah wakaf dengan memediasi warga. Alhamdulillah tanah itu sekarang sudah menjadi milik kami, Pak. Untuk sertifikat masih dalam proses pengurusan. Cuman masalahnya setelah kami mendapatkan tanah wakaf itu, Pak, sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan akses untuk bantuan pengadaan gedungnya, Pak. Jadi melalui Dapodik juga sudah kami laporkan, semua juga sudah kami usahakan, bahkan beberapa pihak menyarankan kami untuk memasukkan bantuan ke beberapa instansi, itu juga sudah kami lakukan. Tapi sampai saat ini kebutuhan mendesak yang sangat-sangat mendesak bagi kami, karena posisi kami yang menumpang, entah sampai kapan pemilik rumah memberikan izin kami memakai gedung itu, Pak. Jadi itu yang saya mohon untuk Mas Menteri, mohon perhatiannya bagi kami, anak-anak usia dini di daerah pesisir, yang kebetulan lembaga saya ini yang istilahnya mempunyai pendidikan terpadu, Pak, itu hanya lembaga saya saja, yang satunya itu TK swasta biasa. Selama ini memang banyak sudah bantuan-bantuan setelah gempa, tapi mohon maaf Mas Menteri, perlu saya informasikan bahwa TK kami belum tersentuh untuk bantuan-bantuan itu. Usaha sudah kami maksimal lakukan, barangkali ada program-program lain yang bisa kami lakukan, kami lanjutkan supaya kami bisa mendapatkan bantuan itu. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya yakin Mas Menteri sudah mencatat. Monggo Mas Menteri, ada beberapa pertanyaan baik dari Kepala Sekolah SD maupun ada satu dari Kepala TK yang sudah disampaikan. Mohon Mas Menteri berkenan untuk merespon. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa kedengeran saya suaranya? Ya. Ya, mungkin saya jawab beberapa poin yang besar. Yang pertama adalah mengenai tes P3K ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa alasannya selama ini bertahun-tahun tidak pernah diberi kesempatan guru honorer? Adalah karena kita belum menemukan formulanya yang bisa disetujui oleh semua unsur pemerintahan yang terlibat dalam pemilihan P3K. Ya, ada BKN, ada Kemenpan RB, ada Kemenq, ada Kemendikbudristek. Jadi ada berbagai macam insan. Kenapa kita bisa tiba-tiba, dulu tuh formasi paling 30.000, 40.000, 30.000 per tahun. Kenapa bisa tahun ini 500.000 formasi? Itu karena kami hanya bisa mendapatkan formasi itu karena akan ada tes seleksi. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Nah, memang kami mendengar banyak yang keluhan bahwa yang bagian teknisnya itu passing grade-nya terlalu tinggi. Aspirasi tersebut sudah kita berikan kepada Panselnas yang akan memberikan keputusannya. Jadi ini bukan keputusan satu menteri saja, tapi kita jadi ditunggu hasilnya ya. Tapi sudah kami suarakan aspirasi untuk itu. Jadi kita tunggu lihat hasilnya, mohon kesabaran. Tapi Kemdikbudristek senantiasa selalu, kita ini sebelum ada program P3K itu, persiapannya Bapak Ibu itu 1 tahun sebelumnya.
Selama kita lagi kemana-mana pandemi, urusan darurat itu kita masih memikirkan gimana ini guru-guru honorer caranya. Akhirnya ada celahnya. Jadi mohon ini didukung. Tadi saya baru saja di sekolah PAUD yang gurunya nangis-nangis sama saya bahwa mereka masih menerima upah 100.000, 200.000 sebulan. Sangat menyedihkan. Jadi mohon untuk para Pemda untuk mengetahui bahwa kepala daerah mengetahui bahwa PAUD pun bisa sebagai buka formasi, kami membuka formasi untuk PAUD, guru-guru PAUD. Jadi kalau mungkin belum tahu ya ini sangat bisa. Tapi tentunya jangan lupa ya P3K itu harus kerja di sekolah negeri. Memang itu fungsinya P3K adalah ASN. ASN itu nggak boleh kerja di sekolah non negeri. Jadinya saya dana BOS, mohon koreksi, setahu saya dana BOS itu bisa sekali digunakan untuk persiapan AN. Karena sudah diberikan full diskresi kepala sekolah mau gunain untuk apa. Mau gunain untuk beli laptop boleh, beli handset boleh. Jadi dana BOS itu sudah fleksibel, itu udah diskresi kepala sekolah. Harusnya Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengetahui itu dari Juknis BOS itu udah. Sekarang kemerdekaan kepala sekolah itu absolut gitu loh dalam penggunaan dana BOS. Mau buat nombokin biaya guru honorer, mau nambahin. Kasihan sama guru honorer boleh. Mau beli laptop buat persiapan ANBK boleh. Itu udah diskresi kepala sekolah. Jadi mohon itu ditekankan bagi kepala sekolah bahwa itu udah menjadi diskresi kepala sekolah. Salah satu reformasi terbesar kita adalah memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan sekolah tersebut. Jadi silahkan kalau mau digunakan untuk dana BOS gitu. Nah, nanti kami akan kaji bagi memang kriteria untuk menjadi P3K Bu saat ini adalah dia bisa menjadi guru dan sesuai regulasi dan undang-undang guru itu kan memang seharusnya S1. Jadi itu masalahnya. Jadi secara administrasi saat ini belum memungkinkan. Jadi benar-benar harus punya S1 gitu. Tapi kami akan upayakan bagaimana caranya biar guru-guru ini masih bisa mendapatkan S1 gitu. Harusnya kita pindahnya ke sana. Gimana caranya untuk membantu pendidikan guru-guru ini untuk mendapatkan ijazah S1 gitu ya. Saya tadi menerima beberapa masukan itu tolong nanti tim saya yang mencatat. Satu mengenai gedung di daerah gempa. Siap. Ya. Kedua mengenai beberapa isu ini ya, isu mungkin dengan kepala dinas mengenai pada saat operator dan tenaga pendidik lain sudah dididik sama sekolah langsung ditarik ke pusat. Itu kalau bisa menjadi konsiderasi dari kepala daerah dan kepala dinas untuk mendukungnya. Jadi kami juga sangat mengerti bahwa kondisi infrastruktur sarana prasarana masih belum sempurna dan sangat butuh bantuan. Kami menyadari itu ya. Dan itu tentunya akan terus menjadi salah satu prioritas kami. Tapi mohon kesabaran karena mengurus perbaikan dalam sekolah ini ada banyak sekali yang harus kita perbaiki. Ya kan? Peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan guru, kurikulum yang bisa jauh lebih sederhana buat guru agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita gitu. Sekarang kan sulit sebagai guru di sini udah tahu kurikulum harus kejar tayang semua kan. Nah itu makanya kita sedang ngetes kurikulum prototipe kita di dalam sekolah-sekolah penggerak. Harapannya tahun depan kalau ada sekolah yang ingin mencoba kurikulum baru nggak ada paksaan itu diperbolehkan gitu untuk mulai mengetes kurikulum yang lebih sederhana. Kan banyak sekali sekolah sekarang yang juga melakukan kurikulum darurat ya. Ada 36% dari sekolah kita mengerjakan kurikulum darurat dan mereka senang mengerjakan itu karena nggak kejar tayang semua materi. Lebih fokus dan kita nggak mungkin bisa ngejar ketertinggalan kita tanpa penyederhanaan daripada standar pencapaian kurikulum kita. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Jadinya semoga nanti sisanya bisa dari tim saya akan catat dan
oper beberapa isu-isu yang spesifik ke dalam sekolah Bapak Ibu. Tapi terima kasih sekali untuk kesempatannya saya bisa berbincang-bincang di sini dan langsung bisa mendapatkan butir-butir kritik, masukan dan aspirasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Mas Menteri telah berkenan untuk merespon berbagai saran masukan dari kepala sekolah kita yang ada dari seluruh pelosok NTB. Dan saya yakin masih banyak kepala sekolah kita yang akan bertanya. Namun demikian tentu Mas Menteri memiliki keterbatasan waktu dan harus berpindah ke tempat yang lain. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Kadis Provinsi NTB, Bunda PAUD Provinsi NTB, Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Bapak Kepala Dinas, Ibu-ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan menemani Mas Menteri pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk menghadiri tatap muka online dengan Mas Menteri pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada Bu Direktur yang telah mengawal acara ini dari jauh di Jakarta. Dan mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.